Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan terkait peristiwa Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Apa sih sebenarnya Trisakti itu? Trisakti merupakan salah satu peristiwa penembakan terhadap 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang terjadi sekitar tanggal 12 Mei 1998. Kejadian ini didasari atas penolakan terhadap pemerintahan Soeharto untuk turun dari jabatannya karena beliau menjabat selama 32 tahun di masa Orde Baru. Tragedi Trisakti itu sendiri terjadi karena ada beberapa faktor. Untuk yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor politik, yang ketiga faktor kepercayaan, dan keempat faktor hukum. Jadi faktor ini yang melatar belakangi kenapa peristiwa tragedi Trisakti itu bisa terjadi gitu. Demonstrasi besar-besaran gitu seluruh universitas di Indonesia, termasuk salah satunya yaitu Universitas Trisakti itu sendiri yang menyebabkan 4 korban jiwa. Di antaranya ada Elang dan teman-temannya juga, dan yang lainnya juga mengalami luka-luka. Kenapa bisa seperti itu? Karena para aparat pemerintah, para keamanan yang dikerahkan oleh pemerintah itu melakukan tembakan gas air mata pada awalnya. Akan tetapi karena mungkin masanya terlalu banyak gitu ya, jadi ditembakkanlah peluru tembakan peringatan. Akan tetapi justru dari penembakan itu terjadi korban jiwa, diantaranya 4 mahasiswa Trisakti tadi. Dan juga tidak hanya memakai peluru gas air mata saja, memakai peluru karet dan juga peluru tajam. Akan tetapi pihak kepolisian tidak pernah mengakui bahwa mereka melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa yang menjadi korban tragedi Trisakti ini. Padahal dari hasil otopsi dokter, tim forensik menyatakan bahwa itu merupakan luka tembak, akan tetapi semacam pantulan dari tanah gitu. Jadi dari tembakan peringatan itu mantul ke jalan dan mengenai korban. Seperti itu kronologinya. Yang kedua yaitu krisis ekonomi pada tahun 98. Krisis finansial di Asia diperpanjang dari tahun 97 sampai 98. Dan faktor inilah yang menyebabkan para mahasiswa dan warga untuk turun ke jalan karena menuntut untuk turunnya Soeharto dari jabatannya pada masa Orde Baru gitu. Jadi karena krisis ekonomi juga yang menyebabkan para mahasiswa untuk turun ke jalan gitu ya. Terus bagaimana sih kronologi terjadinya peristiwa Trisakti itu? Jadi yang saya pahami jadi seperti ini. Pada waktu itu para mahasiswa dan juga masyarakat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi di Gedung Nusantara. Akan tetapi pada kejadian itu Polri dan juga polisi memblokade para demonstran, dan juga para mahasiswa melakukan perundingan dengan pemerintah untuk damai. Akan tetapi pada pukul 17 lebih para mahasiswa itu bergerak mundur ya, diikuti dengan majunya para aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka meluncurkan gas air mata untuk membubarkan massa. Akan tetapi massa tidak bubar begitu saja, dan tembakanlah peluru tajam
Maka dari itu, para mahasiswa atau massa pada saat itu mundur dan bercerai-berai. Ada yang berlindung ke Universitas Trisakti banyak. Tapi pemerintah, bukan pemerintah, Polri ya, keamanan kepolisian itu tetap mengejar para mahasiswa sampai ke dalam kampus hingga dijaga dari luar. Pada pukul 8 malam dipastikan bahwa 4 mahasiswa yang menjadi korban tembak itu dinyatakan meninggal. Karena meninggalnya 4 mahasiswa itu menyulut semangat para mahasiswa yang lainnya untuk melakukan demonstrasi kembali. Hingga dilanjut, demo itu dilakukan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 98. Karena kondisi bangsa yang semakin kacau dan juga demonstrasi terjadi di mana-mana, maka Soeharto dengan berat hati lengser dari jabatannya sebagai presiden waktu itu. Beliau memerintah sudah 32 tahun sejak Orde Baru. Setelah Soekarno dilanjut dengan Soeharto. Berarti 32 tahun beliau memerintah. Setelah pelengseran itu terjadi, maka beliau menunjuk B.J. Habibie yang waktu itu masih di Jerman untuk menggantikannya sebagai presiden. Dengan terpaksa B.J. Habibie menerima tawaran itu untuk menjadi pemimpin negara. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu untuk pembahasan kali ini. Satu quotes yang sangat saya sukai dari Karl Marx, yaitu sebuah fakta dan pribadi sejarah dunia yang hebat terjadi 2 kali sebagaimana adanya. 1 kali terjadi sebagai tragedi dan yang lain sebagai lelucon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.